Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Manti Safira. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Akuntansi 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa contoh soal untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat, di sini sudah ada satu contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, PT Kalaka mengakuisisi 70% saham sebesar 490.000 di saat ekuitas PT Kencana sebesar 300.000. Nah, jadi selisih investasi dialokasikan pada persediaan under value 50.000 terjual pada tahun 2018, peralatan under value 100.000, sisa umurnya ada 5 tahun, dan untuk tanah under value Rp200.000. Nah, di sini diminta yang pertama, yang A, apabila PT Kencana berlaba tahun 2018 sebesar 300 dan membagikan dividennya 100.000, maka tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kalaka. Dan yang untuk B, pada tahun 2019, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar 20.000 dan laba PT Kencana 200.000, kemudian dividen yang dibagikan 50.000. Maka di sini tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir pada PT Kalaka. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, sebelumnya untuk memecahkan pembahasan ini, kita harus mengerti apa itu under value. Nah, di sini under value ini terjadi antara nilai wajar dan nilai buku. Nah, nilai buku yang berbeda, maka terdapat sebuah selisih. Nah, untuk mengetahui selisih tersebut, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada A, yaitu di sini sudah ada saham PT Kalaka yang memiliki 70% dari PT Kencana. Nah, untuk pertama kali kita akan mencari HP. Kenapa di sini HP-nya didapatkan 490.000? Karena ini didapatkan dari pengakuisisi sebesar 490.000. Karena itu di HP-nya di sini 490.000. Nah, kemudian untuk imbalan ini yaitu akuisisi saham ditambah dengan 70%. Nah, di sini maka didapatkan 700.000. Nah, kemudian untuk nilai bukunya di sini karena didapatkan 600.000, yaitu saldo laba, 300 ini adalah saldo laba, ditambah dengan modal saham sebesar 300.000, maka didapatkan 600.000. Nah, untuk mencari selisih tersebut, maka imbalan ini, hasil dari imbalan dan hasil dari nilai buku ini dikurangkan 700 dikurang 600, maka akan didapatkan selisihnya sebesar Rp100.000. Nah, kemudian kita masuk ke alokasi selisih ke aset yang bisa diidentifikasi dan goodwill. Nah, di sini sudah ada akunnya, yaitu ada persediaan selisih 50.000. Nah, selisih tadi didapatkan dari yang dialokasikan pada ini tadi. Nah, kemudian itu keterangannya itu ada under value, yang mana di sini arti dari under value ini adalah selisih. Nah, di sini ada umur ekonomisnya ada 1 tahun, untuk peralatan selisihnya 100.000 di keterangan under value, dan umur ekonomisnya ada 5 tahun, dan untuk tanah sendiri di situ ada selisihnya 200 under value, dan umur ekonomisnya 0. Kenapa dikatakan umur ekonomis tanah ini 0? Karena harganya ini tidak bisa disusutkan, karena harga dari tanah itu makin lama maka akan makin tinggi. Nah, lanjut kita menghitung nilai alokasi yang bisa diidentifikasi, yaitu di sini di bagian ini kita akan menghitungnya. Nah, pertanyaannya, timbullah sebuah pertanyaan, dari mana alokasi goodwill ini yang diidentifikasi ini didapatkan sebesar 350.000. Nah, ini didapatkan dari total ini total 50.000, total persediaan ditambah peralatan ditambah tanah, maka akan mendapatkan 350.000 atau hasil dari selisih ini tadi.
Nah, kemudian untuk goodwill-nya itu kita belum mengisinya, ini dikosongkan saja terlebih dahulu. Lanjut kita mendapatkan selisih 100.000. Nah, selisih ini didapatkan pada hasil pencarian yang A tadi. Nah, ini selisih dari imbalan dikurang nilai buku ini tadi. Nah, didapatkan 100.000. Kemudian 350 dikurang 100.000, maka baru didapatkan goodwill-nya sebesar Rp250.000. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal. Nah, di jurnal ini pada saat investasi tanggal 1 Maret 2019. Nah, di sini jurnalnya pada debit ada investasi pada PT Kencana dan pada kreditnya ada kas. Nah, investasi pada PT Kencana ini didapatkan sebesar 490.000, yaitu didapatkan dari HP tadi. Nah, di sini ada 490.000 dan saya tuliskan 490.000 dan juga ada pada kas sebesar Rp490.000 pada kreditnya, kas di kredit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pada akhir tahun. Nah, di sini di akhir tahun ini kita akan mencatat laba dari anak, yaitu di sini ada jurnalnya, yaitu investasi pada PT Kencana debit dan laba dari PT Kencana itu ada kredit. Nah, di sini didapatkan di debitnya sebesar 210.000. Nah, kenapa ini dapat 210.000? Karena 70% ini dikalikan dengan laba anak pada tahun itu. Nah, di laba anak pada tahun itu terdapat pada soal, yaitu di soal A ini diminta PT Kencana berlaba tahun 2018 sebesar 300.000. Nah, di sini setelah dikalikan 70% dikali 300.000, maka didapatkanlah pada debitnya investasi pada PT Kencana sebesar 210.000 dan pada kreditnya juga 210.000. Kemudian kita masuk ke mencatat dividen dari anak. Di sini jurnalnya kas pada investasi pada PT Kencana didapatkan kasnya 70.000. Kenapa ini didapatkan 70.000? Karena 70% ini dikalikan juga dengan dividen pada anak tahun itu, yaitu juga terdapat pada soal A ini, yaitu membagikan dividen sebesar 100.000. Nah, karena itu 70% ini dikali 100.000, maka dapat hasilnya sebesar 70.000 pada kas di debit dan 70.000 pada kredit di investasi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk untuk nomor 3, yaitu mencatat amortisasi dari ekses yang terjadi. Nah, di sini pertama kali yang akan kita kerjakan yaitu ada persediaan, yang mana di sini ada laba dari PT Kencana pada investasi pada PT Kencana. Nah, di debit ada sebesar 35.000 dan di kreditnya juga ada sebesar 35.000. Nah, dari mana dapat hasil laba dari PT Kencana ini sebesar 35.000? Nah, jadi setelah itu kita mendapatkan 35.000 ini tadi, itu dari dialokasikannya pada tabel sebelumnya. Nah, di sini baru kita mendapatkannya. Nah, di sini caranya yaitu selisih dari persediaan ini, yaitu 50.000 ini dibagi dengan umur ekonomisnya 1 tahun. Kemudian baru dikalikan dengan 70%. Maka akan mendapatkan hasil pada laba dari PT Kencana sebesar 35.000 dan juga pada investasinya juga sebesar 35.000 atau pada kreditnya. Nah, lanjut kita membahas ke tanahnya. Tanah di sini tidak disebutkan karena tidak ada umur ekonomis. Nah, seperti yang tadi kita lihat di dalam tabel ini, umur ekonomisnya 0, karena itu kita tidak menyebutkannya. Kemudian masuk ke peralatan ini. Nah, peralatan ini pada laba dari PT Kencana ini didapatkan di debitnya 14.000 dan investasi pada PT Kencana sebesar di kreditnya 14.000.
Nah, di sini didapatkan cara mendapatkan 14.000 ini tadi yaitu pada tabel sebelumnya, yaitu di sini ada selisihnya 100.000, kemudian baru 100.000 ini kita 100.000 ini kita kalikan kita kurangi dengan mana dia? Nah, maaf, jadi di sini didapatkan sebesar 14.000 karena 100.000 ini 100.000 ini didapatkan pada selisih sebelumnya dan dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian dikalikan dengan 70%, maka didapatkan sebesar 14.000. Nah, selanjutnya itu kita masuk mencari laba dari PT Kencana. Nah, pada bagian laba ini 70% didapatkan dari amortisasi sebelumnya, yaitu pada akhir tahun ini atau mencatat laba dari anak. Nah, maka didapatkan 210.000. Kemudian untuk persediaan ini terjadi under value dan 35.000 ini juga didapatkan di amortisasi sebelumnya, maka di sini terjadi minus 35.000. Nah, untuk peralatan juga ada under value-nya, didapatkan minus 14.000 yang tadi, kemudian jumlahnya menjadi 161.000. Nah, untuk investasi akhir ini, investasi awal ini didapatkan pada dari akuisisi saham tadi. Nah, maka didapatkan sebesar 490.000. Nah, kemudian laba dari anak ini didapatkan dari total laba dari PT Kencana ini. Nah, sebesar 161.000. Nah, untuk dividen itu didapatkan 70.000. Nah, asal 70.000 ini yaitu dividen ini terjadi juga under value, maka minus 70. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya, maka akan mendapatkan hasil sebesar 851.000. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke poin B, yaitu pada soal sebelumnya, yang B-nya yaitu ada pada tahun 2019, goodwill mengalami penurunan nilai 20.000 dan laba PT Kencana 200.000. Dividen yang dibagikannya 50.000, maka tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kalaka. Nah, di sini kita akan membahasnya, yaitu saham PT Kalaka memiliki 70% PT Kencana, ini asumsinya. Kemudian dari mana 400 AP ini didapatkan 490.000, yaitu 490.000 ini didapatkan dari mengakuisisi sahamnya tadi. Kemudian untuk imbalan, kenapa didapatkan 700.000? 490.000 ini nah, di sini didapatkan sebesar 700.000 karena 490.000 dikalikan 70%. Nah, kemudian untuk nilai bukunya itu didapatkan sebesar 500.000, yaitu karena 300.000 ini adalah modal saham, kemudian ditambah dengan 200.000 yaitu laba yang terletak pada soal sebelumnya. Pada bagian sini, nah di sini ada 300.000 pada PT Kencananya, kemudian di sini 200.000. Baru didapatkan hasilnya sebesar 500.000. Kemudian selisih dari 700.000 dikurang 500.000 yaitu didapatkan 200.000. Selanjutnya kita masuk ke mencatat jurnalnya. Nah, di sini pertama kali yaitu mencatat laba dari anak. Jurnalnya yaitu ada investasi pada PT Kencana, kemudian laba dari PT Kencana dikredit didapatkan sebesar Rp140.000. Nah, 200.000 ini tadi itu didapatkan pada laba anak pada tahun itu. Nah, berjumlah sebesar Rp200.000. 70% dikali Rp200.000 didapatkan debit investasinya 140 dan di laba di kreditnya juga 140. Selanjutnya kita masuk ke mencatat dividen dari anak, didapatkan 35.000 yaitu
70% dikali 50.000. Nah, 50.000 ini didapatkan pada soal sebelumnya, yaitu dividen yang dibagikan tadi. Kemudian baru didapatkan sebesar 35.000 di debit, kas diinvestasi pada kreditnya 35.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke mencari laba dari PT Kencana. Nah, pada laba PT Kencana ini sama halnya kita mencari pada soal sebelumnya, dan juga cara mencari investasi akhir ini sama juga dengan mengerjakan soal pada A. Nah, untuk menghemat waktu, kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, PT Poton membeli 60% saham PT Happy sebesar 660.000. Nah, berikut ini adalah laporan posisi keuangan PT Happy per 1 Maret 2019. Nah, di sini ada contoh laporan posisi keuangan PT Happy. Nah, selanjutnya di sini selama tahun 2019, PT Happy memperoleh laba 300.000 dan membagikan dividen 100.000. Nah, di sini diminta untuk A-nya ada alokasi diferensial, B-nya laba dari Happy tahun 2019, dan C-nya itu ada investasi pada akhir periode, dan D jurnal yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada ke pembahasan PT Potan yang memiliki 60% PT Happy. Nah, di sini pertama kali kita mencari HP-nya, yaitu didapatkan sebesar 660.000. Kenapa di sini 660.000? Karena ini adalah modal saham yang ada pada soal. Nah, di sini 660.000. Kemudian untuk mencari imbalan itu didapatkan sebesar 1.100.000. Nah, cara mencarinya yaitu 660 dibagi dengan 60%, baru didapatkan sebesar 1.100.000. Nah, untuk mencari nilai bukunya ini yaitu ada 1.500.000, yaitu dengan modal saham ditambah dengan saldo laba. Nah, modal saham di sini kita lihat pada soal ini ada 1 juta, dan untuk saldo labanya itu ada 500.000 rupiah. Nah, lanjut, setelah kita jumlahkan hasilnya 1.500.000. Nah, untuk mencari selisihnya, imbalan dikurangi dengan nilai buku, maka didapatkan minus 400.000. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke alokasi selisih ke aset yang bisa diidentifikasi. Dicatat pada akun persediaannya, di sini ada nilai jual sebesar 220.000 dan nilai bukunya 200.000. Nah, selisih antara nilai jual dan nilai buku ini ada 20.000. Nah, kenapa dikatakan di keterangan under value? Karena di sini terjadinya mengalami yang namanya penurunan. Nah, umur ekonomisnya di persediaan ini itu ada 1 tahun, dan tanah ada nilai jualnya 800.000, nilai bukunya 670.000, dan selisih dari nilai jual dan nilai buku ini adalah 130. Dikatakan kembali under value karena terjadinya mengalami juga penurunan. Nah, untuk umur ekonomis ini tanah itu 0. Nah, peralatan neto itu nilai jualnya 560.000, nilai buku 550, selisih 40, dan keterangan under value itu sama dengan sebelumnya, umur ekonomis 4 tahun, dan begitu juga seterusnya. Nah, seperti yang kita lihat. Nah, untuk mencari alokasi aset yang bisa diidentifikasi ini, kenapa didapatkan 225.000, yaitu total dari keseluruhan selisih ini didapatkan 225.000. Nah, laba negosiasi ini belum dituliskan atau yang disebut dengan goodwill-nya. Nah, kita mendapatkan terlebih dahulu selisih sebelumnya 400.000. Nah, 400.000 dikurang 225.000 didapatkan goodwill-nya sebesar 175.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jurnal. Nah, untuk pada saat investasi tanggal 1 Maret 2019, itu di jurnalnya investasi pada PT Happy pada kas. Nah, di debit ada 660.000 dan di kas ada 660.000. Ini didapatkan dari
HP tadi. Nah, kemudian untuk pada akhir tahun itu kita akan mencatat laba dari anak. Ini jurnalnya yaitu investasi pada PT Happy, kemudian saldo laba di kredit. Nah, ini didapatkan 300.000 yaitu 60% dikali dengan 500.000, maka didapatkan sebesar 300.000. Nah, selanjutnya kita akan mencatat dividen dari anak, yaitu kas pada investasi pada PT Happy. Nah, di kas itu terdapat 60.000 di debit dan di kredit juga 60.000. Nah, kenapa ini didapatkan hasilnya 60.000? Karena 60% tadi dikalikan dengan 100.000 yang ada pada soal sebelumnya. Nah, atau pada dividennya. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan mencari yang B, amortisasi dari ekses yang telah terjadi, yaitu mencatat persediaan. Yang pertama ada laba dari PT Happy dan investasi pada PT Happy. Di debit ada 12.000 dan kredit 12.000. Nah, itu didapatkan dari 20.000 dibagi dengan 1 tahun umur ekonomis. Oke, 1 tahun ini adalah umur ekonomis, kemudian dikalikan dengan 60%. Maka akan didapatkan sebesar 12.000 pada debit dan kreditnya juga 12.000. Nah, untuk tanah sendiri itu tidak diusutkan karena tak ada umur ekonomis. Nah, seperti yang pada kita lihat tadi, pada tabel ini umur tanah itu umur ekonomisnya 0. Selanjutnya kita masuk ke peralatan neto, itu ada laba pada PT Happy, di investasi pada PT Happy sebesar di debitnya 6.000 dan kredit 6.000. Nah, ini didapatkan dari 40.000 dibagi 4 tahun umur ekonomisnya dikali dengan 60%. Nah, selanjutnya untuk mencari bangunan neto ini, yaitu ada pada laba dari PTB sebesar 1.800 dan investasi pada PTB sebesar 1.800. Nah, kenapa didapatkan sebesar 1.800? Yaitu selisih dari sebelumnya itu, yaitu 30.000 dikali dengan umur ekonomis 10 tahun, kemudian dikalikan dengan 60%, maka didapatkan hasilnya 1.800 pada debit dan juga kreditnya. Kemudian lanjut untuk mencari utang obligasinya. Di sini ada laba di PT Happy sebesar Rp1.000 dan investasi pada PT Happy sebesar Rp1.000, ini debit dan ini kredit. Nah, untuk mencari ini juga sama, yaitu dengan melihat selisihnya itu ada 5.000, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya 3 tahun, kemudian dikalikan dengan 60%, maka didapatkan sebesar laba PT Happy-nya di debit 1.000 dan investasi pada PT Happy di kreditnya juga 1.000. Selanjutnya kita akan mencari laba dari PT Happy. Nah, di sini di bagian laba itu ada 60%, didapatkan Rp300.000. Kemudian untuk persediaan under value-nya itu ada Rp12.000, ini didapatkan dari amortisasi sebelumnya, yaitu pada persediaan. Kemudian untuk peralatan over value-nya itu ada sebesar 6.000, itu juga terdapat pada peralatan netonya. Kemudian untuk bangunan under value-nya itu ada 1.800, itu juga didapatkan pada bangunan netonya. Kemudian di utang obligasi under value-nya didapatkan 1.000, itu juga pada pembahasan sebelumnya di utang obligasi. Kemudian kita totalkan, maka mendapatkan hasilnya sebesar 279.200. Nah, selanjutnya kita akan mencari investasi akhir pada investasi awalnya, yaitu ada 660.000. Pada soal sebelumnya itu sudah kita bahas juga, 660.000 ini. Kemudian untuk mencari laba dari anak ini, yaitu total dari laba dari PT Happy. Nah, 279.000. Nah, dividennya 60.000. Nah, itu juga terdapat pada soal yang kita bahas, yaitu dividennya ada 60.000.
dividennya 60.000, maka didapatkan hasilnya sebesar 579.200. Nah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian saya kurang tepat pada letaknya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.